Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Kita akan sama-sama mengawali hari ini dengan mengagungkan nama Tuhan, memuji. Terlebih kita boleh merenungkan setiap firman Tuhan di pagi hari ini. Terlebih dahulu mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu untuk menaikkan puji-pujian bagi Engkau. Terimalah setiap pujian dan nyanyian kami di pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Kami rindu Tuhan untuk membawa hati kami. Kami rindu untuk menjadi alat-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari dengan segenap hati kita menyatakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan. Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, saat ini, Yesus.
Yesus saat ini Yesus, mari sembah, mari agungkan nama, haleluya. Kami rindu Tuhan, kami siap Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Sebab nama-Mu kudus, nama yang berkuasa. Kami rindu menyembah-Mu, kami rindu menaikkan syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Hosana bagi Yesus Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini Tuhan. Biarlah setiap pujian dan nyanyian kami ini boleh menyukakan hatinya Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, duduk diam di bawah kaki-Mu, untuk mendengarkan isi hati Tuhan bagi kami semuanya. Kami siap untuk membuka hati kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Selamat Pagi Bapa. Kita telah memuji memuliakan nama Tuhan, dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk kepada firman Tuhan. Dan izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikannya kepada kita semua. Bapak Ibu Saudara, selama 1 bulan penuh ini, selama bulan Juni ini kita belajar mengenai pribadi Kristus yang adalah penolong dalam kehidupan kita. Dan terutama dititik beratkan pada sesuai dengan konteks surat Ibrani, bahwa Kristus menjaga iman kita, Kristus menolong iman kita agar kita tetap percaya kepada Kristus dan tidak meninggalkan iman percaya kita kepadanya. Kristus yang akan menjaga kita agar kita tetap percaya, Kristus menolong kita setiap saat agar kita tidak meninggalkan iman percaya kita kepada Kristus. Kita akan membuka di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-6, teks yang akan kita bahas selama 1 bulan penuh ini. Ibrani 13 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, penulis surat Ibrani memberitahu, menginformasikan kepada penerima surat bahwa Tuhan adalah penolong kita, maka kita tidak takut. Persoalan pertama yang mungkin akan kita temui adalah keraguan-raguan yang mungkin timbul dalam hati kita. Apakah Kristus adalah pribadi yang tepat untuk menjaga iman percaya kita? Apakah Kristus adalah satu-satunya penolong kita? Apakah Kristus memang adalah penolong kita dan hanya satu-satunya? Nah, Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini dan mungkin 2 kesempatan ke depan, saya akan membagikan bagaimana Kristus adalah pribadi yang sangat tepat untuk menjaga iman kita, dan hanya Dialah yang mampu untuk menjaga iman kita. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bahwa Kristus adalah pribadi yang paling berpengalaman. Kristus adalah pribadi yang sangat berpengalaman. Oleh karena itu sangat tepat bagi kita untuk mempercayai bahwa Dialah penolong dalam hidup kita. Sama seperti ketika kita mempunyai permasalahan pada kendaraan bermotor, kita akan mulai memilih bengkel atau tempat servis yang tepat agar kita dapat memperbaiki motor ini dengan baik.
Nah, dalam memilih bengkel ini, dalam memilih tempat servis ini pasti ada beberapa pertimbangan yang muncul di dalam pikiran kita. Mungkin tempat ini cukup berpengalaman, mungkin tempat ini cukup ramai, mungkin tempat ini cukup murah. Ada beberapa pertimbangan yang muncul di dalam pikiran kita. Dan salah satu pertimbangan yang terkuat adalah bahwa bengkel ini, tempat servis ini adalah tempat servis yang cukup berpengalaman. Demikian juga dalam kita beriman, Bapak Ibu Saudara. Pribadi yang sangat tepat untuk menjaga iman kita, untuk menolong kita tetap di dalam iman percaya kita kepada Kristus adalah pribadi Kristus itu sendiri. Karena dialah yang paling berpengalaman. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita membuka di dalam Ibrani 2 ayat yang ke-18 dan juga ayat yang ke-9 dan ke-10. Kita akan membaca ayat yang ke-18 terlebih dahulu. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ayat yang ke-9 dan 10, demikian firman Tuhan. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Bapak Ibu Saudara, apa yang ada di pikiran kita ketika mendengar upah dosa? Apa yang menurut kita adalah upah dosa terberat? Mungkin kita berpikir bahwa api yang tidak pernah padam adalah upah dosa yang sangat berat. Atau mungkin kita berpikir bahwa kegelapan yang paling gelap adalah upah dosa yang terberat. Namun sadarakah Bapak Ibu Saudara bahwa upah dosa yang terberat adalah terpisah dari Allah? Dan upah dosa yang terberat ini ditanggungkan kepada Kristus ketika ia menjalani skenario penebusan bagi kita. Kristus mengalami hal yang terberat. Kristus berpengalaman dalam hal ini dan dia tidak meninggalkan kesetiaannya terhadap Allah Bapa. 2 Tesalonika 1 ayat 9 dengan jelas mendefinisikan bagaimana kondisi paling mengerikan dari neraka. Dipisahkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Betapa mengerikan kondisi neraka. Betapa mengerikan upah dari dosa. Dan Kristus menanggung itu. Kristus adalah pribadi yang paling berpengalaman untuk menolong kita karena dia pernah merasakan titik terendah dalam kehidupan. Sehingga saat menjalankan misi penebusan, Kristus menanggung dosa manusia. Kristus menanggung penderitaan terberat. Sadarkah Bapak Ibu Saudara bahwa dia dipisahkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya? Itulah mengapa di atas kayu salib Kristus berseru, Eli Eli lama sabachthani. Kristus yang ketika berdoa sering kali dan hampir setiap kali berdoa memanggil Allah dengan sebutan Bapa, dengan sebutan Bapa, bahkan doa yang diajarkan adalah doa Bapa kami. Namun ketika di atas kayu salib, Kristus merasakan bahwa upah dosa sedemikian berat, dia dipisahkan dari hadirat Allah sehingga dia tidak lagi memanggil Bapa, namun dia berkata, Eli Eli lama sabachthani, Tuhan mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah kondisi terberat dalam kehidupan, kondisi terberat dalam seluruh dunia, dipisahkan dari hadirat Allah. Dan Kristus pernah mengalami kondisi terberat ini Bapak Ibu Saudara, dan Kristus mampu melaluinya. Maka Bapak Ibu Saudara, kesimpulannya bahwa Kristus sangat masuk akal jika dia mampu untuk menolong kita menjaga iman kita, sekalipun dalam penderitaan dan tekanan yang ada. Karena Kristus pernah mengalami level tertinggi dari penderitaan yang ada. Dia dipisahkan dari hadirat Allah. Dia terpisah dari Allah. Dia mengalami puncak dari penderitaan yang ada. Maka sangat masuk akal bahwa Kristus mampu untuk menjaga iman kita. Mungkin kita sedang mengalami penderitaan-penderitaan. Mungkin kita sedang mengalami masalah-masalah dalam kehidupan. Tapi Bapak Ibu Saudara, bahwa masalah-masalah yang kita alami tidak lebih tinggi dari apa yang Kristus alami. Kristus mengalami masalah, Kristus mengalami penderitaan dalam level yang maksimal. Kristus telah mengalami penderitaan dalam level yang tertinggi.
yang kita alami sekarang tidak sampai sama yang Kristus alami. Oleh karena itu, jika Kristus mampu melewati ini, maka Kristus sangat logis, sangat masuk akal bahwa Kristus mampu untuk menjaga iman percaya kita. Karena penderitaan kita bukan penderitaan yang sama yang seperti Kristus alami. Kristus mengalami yang terberat, Kristus mampu melaluinya, maka sangat masuk akal jika Kristus mampu menjaga kita untuk tetap tinggal dalam iman percaya kita. Kristus pernah mengalami kondisi terberat yang pernah ada dan Kristus mampu melaluinya. Maka sangat masuk akal jika Dia mampu untuk menolong kita menjaga iman kita sekalipun dalam penderitaan dan tekanan yang ada. Sangat masuk akal Bapak Ibu Saudara, ketika Kristus telah mengalami yang terberat, maka yang tidak lebih berat dari ini pasti Kristus dapat melaluinya. Dan Kristus dapat menolong kita. Ketika kita dalam penderitaan, ketika kita dalam tekanan yang mungkin bagi kita sangat berat, ingat kembali bahwa pengorbanan Kristus telah mengalami yang terberat dan mampu melaluinya. Dan pribadi yang sama yang telah melalui penderitaan yang terberat ini adalah pribadi yang sama yang menolong kita untuk menjaga iman percaya kita. Maka Kristus sangat mampu untuk menjaga iman percaya kita. Bapak Ibu Saudara, tidak ada alasan untuk meragukan pertolongannya. Kristus mengalami yang terburuk agar kita tidak terpuruk. Kristus mengalami yang terburuk agar kita tidak terpuruk. Kristus mengalami penderitaan yang paling berat, maka Kristus akan menolong kita untuk menjaga iman percaya kita. Bapak Ibu Saudara, Kristus adalah pribadi yang paling berpengalaman. Dan pribadi yang paling berpengalaman ini adalah pribadi yang menolong kita untuk menjaga iman percaya kita. Jadi jangan takut, jangan bimbang. Maka dengan yakin kita dapat berkata, Kristus adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Pribadi yang paling berpengalaman ini menolong kita, maka tidak ada alasan lagi untuk kita takut. Sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk kita dapat khawatir, dapat meragukan. Karena sangat masuk akal bahwa pribadi yang telah mengalami yang terberat mampu menolong kita di dalam penderitaan kita. Karena Dia paling berpengalaman telah mengalami yang terberat. Bapak Ibu Saudara, saya selesai dan mari kita tutup firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini di dalam doa. Bapa, kami ucap syukur kami memiliki Kristus sebagai penolong kami. Kristus pribadi yang paling berpengalaman dalam dunia ini, yang pernah mengalami yang terberat, Dia terpisah dari Allah. Maka kami percaya bahwa Kristus yang telah mengalami yang terberat mampu menolong kami dalam setiap penderitaan kami, untuk kami menjaga iman percaya kami. Kristus tidak hanya memulai, Kristus tidak hanya menyempurnakan, Kristus memberikan paket lengkap. Kristus menyertai kita untuk menjaga iman percaya kita. Kristus menolong kita agar kita tetap tinggal dalam kebenaran Allah, agar kita tidak meninggalkan iman percaya kami dan meninggalkan Kristus. Kristus, pribadi yang paling berpengalaman ini, bersama-sama dengan kami dan menolong kami untuk kami tetap tinggal dalam iman percaya kami. Terima kasih Bapa, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kami, menegur, membimbing, dan membenarkan kami. Biarlah oleh firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, kami boleh mengerti bahwa kami tidak takut karena Kristus pribadi yang paling berpengalaman ini menolong iman kami sampai usai nanti. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah firman ini menjadi perenungan kami sepanjang hari ini dan kami boleh merenungkannya setiap saat dan Roh Kudus terus berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Allah Bapa, Kristus Yesus dan Roh Kudus. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus
berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sangat memberkati kita di pagi hari ini. Kini tiba saatnya saya akan menyampaikan info sepekan MCC. Setiap hari Senin pukul 5 sore ada latihan tamborin. Di hari Kamis pukul 6:30 malam ada latihan musik dan pujian. Hari Jumat pukul 6 sore ada menara doa kota di Hotel Haris lantai 16. Di hari Sabtu ada ibadah muda remaja Metanex pukul 5:30 sore. Dan di hari Minggu, bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki putra-putri bisa bergabung di ibadah sekolah minggu pukul 7:30 pagi. Dan di sore harinya kita akan sama-sama bertemu dan beribadah bersama di ibadah raya MCC pukul 5 sore. Demikianlah info sepekan yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Kita akan sama-sama akhiri dan kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah dan kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kami semuanya. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan untuk menyerahkan setiap aktivitas kami Tuhan dari pagi hari ini hingga petang nanti ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan buat berhasil apapun yang kami kerjakan. Dan melalui pekerjaan kami, melalui aktivitas kami rindu untuk memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin.